Saudara, pemerintah memblokir anggaran proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara yang dialokasikan lewat Kementerian Pekerjaan Umum. Padahal sebelumnya Presiden Prabowo menginginkan IKN sudah siap untuk menjadi ibu kota politik 2028. Efisiensi anggaran 2025 yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto berimbas pada proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut belum ada progres soal pembangunan IKN, sebab anggaran untuk IKN yang ada di kementeriannya ikut diblokir. Dodi bilang total pemangkasan anggaran di kementeriannya mencapai 81 triliun rupiah, termasuk anggaran IKN. Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Tadi saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih? Anggarannya nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri, progresnya. Di modal waktu kita, Pak? Alah, kurang jumbo. Jumbo itu apa? Please define jumbo. Seperti IKN atau mungkin jalan tol Betaci itu. Ya nanti itu tunggu gini nih, satu-satu, makanya saya bilang satu-satu dulu. Anggaran dibuka, kita diskusi lagi nih. Meski ada pemblokiran anggaran proyek IKN, namun pihak istana menegaskan Presiden Prabowo tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut anggaran IKN tetap tersedia, hanya saja saat ini belum dibuka. Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di kementerian. Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan beberapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan, bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Dan target pemerintah kan menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif dan membangun gedung legislatif. Proyek Ibu Kota Nusantara yang dimulai di era Presiden ke-7 Joko Widodo, anggarannya 5,5 triliun rupiah. Kemudian pada 2023 meningkat menjadi 27 triliun. Di 2024 dianggarkan 42,5 triliun rupiah. Untuk 2025 hingga 2029, pemerintah mengalokasikan 48,8 triliun rupiah. Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono memastikan bahwa anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak akan dipangkas di tengah instruksi Presiden soal efisiensi anggaran. Basuki bilang Presiden Prabowo justru menyetujui tambahan anggaran sebesar 8,1 triliun rupiah. Targetnya pada 2028, IKN sudah bisa berfungsi sebagai ibu kota politik. Karena itu prioritas pembangunan adalah untuk fasilitas legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kemudian yang tahap kedua, ini yang paling penting, beliau mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik. Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menilai wajar jika pemerintah Presiden Prabowo menahan anggaran IKN demi program makan bergizi gratis. Sebab selain program janji kampanye, juga efeknya lebih cepat dalam menggerakkan ekonomi. Ini ada IKN, ada MBG, pasti milik MBG gitu loh. Karena apa? Karena di situ pertama program dari kampanye Pak Prabowo. Yang kedua, IKN ini kan multiplier efeknya itu kan jangka panjang. Dan di sana kalau dibandingkan MBG itu berbeda sekali gitu ya. MBG bisa didorong untuk konsumsinya sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu sih dari kami gitu. Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Impres nomor 1 tahun 2025 tentang penghematan anggaran mencapai 306,6 triliun rupiah.
Diharapkan anggaran bisa efisien untuk program-program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pemerintah memblokir anggaran IKN yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum PU. Apakah ini menunjukkan IKN bukan prioritas pemerintahan Prabowo Subianto? Kita akan bahas malam hari ini bersama anggota Komisi 5 DPR dari fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, dan ada juga Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies Selios, Bima Yudhistira. Selamat malam, Mas Yanuar, Mas Bima. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya dulu ke Mas Yanuar nih. Jadi apa sih respon dari PKS nih, Mas Yanuar, mengenai pemangkasan anggaran besar-besaran di Kementerian PU termasuk soal anggaran IKN? Ya, pertama ini sejarah baru ya di Kementerian Perumahan ini, pekerjaan umum ini, efisiensi yang dilakukan di Kementerian PU itu 81 triliun. Jadi tersisa 29 triliun dari 110 yang dianggarkan di 2025. Nah, di 2025 dengan 110 triliun itu IKN mendapatkan porsi anggaran itu 6,3 triliun, kalau nggak salah ya. Nah, setelah efisiensi 29 triliun itu, anggaran untuk IKN tidak ada. Jadi, sepengetahuan kami, penjelasan dari Kementerian, anggaran yang 6,3 itu diberikan gitu ya kepada otorita IKN Suki gitu. Nah, dalam konteks anggaran itu diblokir, semua anggaran kementerian diblokir ya, termasuk anggaran di Kementerian PU. Jadi hampir sampai per hari ini, Mas, dengan adanya, tadi Mas Yanuar bilang ya, jadi anggarannya pembangunan IKN di PU tadi karena dipangkas begitu, jadi tidak ada begitu? sampai sekarang anggaran IKN tidak ada di PU. Nol, artinya Sebagaimana nol paparan rupiah Pak nih Menteri maksudnya, nggak ada kemarin ini? ya, di Komisi 5 ya. Nol itu tidak rupiah, ada Mas. anggaran IKN. Bahkan yang sempat saya agak komplain ya, kalau kita mengacu kepada arahan Pak Presiden bahwa tujuan dari efisiensi anggaran ini kan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melayani apa yang berdampak kepada masyarakat secara langsung. Nah, ini efisiensi yang dilakukan, kenapa kok anggaran-anggaran atau pos-pos anggaran yang dampaknya itu langsung dirasakan oleh masyarakat gitu. Tapi kalau Nah, ini yang tadi Mas Yanuar dari PCO, dari pemerintah bilang ini anggarannya tetap ada kok, cuman memang belum dibuka aja. ya, karena kalau belum dibuka tidak ada yang tahu. Nanti dilihat aja setelah dibuka nanti hasilnya seperti apa gitu. Yang pasti dokumen yang disampaikan ke publik ya, disampaikan kepada kita kemarin di Raker, postur 29 triliun dari Kementerian PU itu tidak ada anggaran atau alokasi untuk IKN gitu loh. Semua pos yang ada di 29 triliun itu semuanya juga masih diblokir, itu belum bisa dieksekusi gitu. Dan artinya diblokir adalah kita juga nggak tahu nih dalam besarannya berapa gitu. Iya, yang pasti sekarang kan anggaran PU yang sudah kita sepakati, kita setujui kemarin di Raker dengan Komisi 5 adalah 29 triliun. Nah, dan dari 29 triliun kemarin itu tidak ada anggaran untuk IKN gitu. Bahkan kita mendorong anggaran 29 triliun itu benar-benar dimanfaatkan untuk yang berdampak langsung kepada masyarakat. Gitu ya, seperti kemarin yang diprotes teman-teman, kok jembatan gantung nggak ada, padahal Pak Prabowo ingin membangun dari desa. Iya kan, jembatan gantung itu sangat dibutuhkan loh, daerah-daerah yang membutuhkan akses gitu ya, terhadap terbatas sungai dan seterusnya itu. Oke, tapi kan pada saat itu kan waktu di bulan Januari kan Pak Prabowo sudah setuju nih ada anggaran 48T untuk 5 tahun ke depan ya. Artinya kan dimulai dari 2025. Kok tadi pada saat kemarin di rapat malah jadi, tadi dibilang ya malah karena dipangkas jadi nggak ada nih, jadi publik bingung nih. Ya karena kan IKN sendiri awal kemunculannya kan juga membingungkan gitu loh. Jadi kalau sampai sekarang impact-nya semua jadi gagap dan bingung ya, termasuk ASN yang tadinya di-create akan dipindahkan bulan awal tahun ini, kemudian tidak tercapai, mulai dari kemudian investor untuk membiayai IKN, akhirnya toh APBN juga yang dipakai. Memang dari awal kemunculannya IKN ini sudah tidak bagus gitu. Dan kami di PKS dari awal satu-satunya partai yang menolak undang-undang itu gitu. Tapi ya karena kita komitmen, kita konsisten dengan konstitusi ya kita ikut gitu. Tetapi
dalam konteks kita ini anggaran sedang diefisiensi, kita hitung ulang sebagaimana arahan Pak Presiden. Oke. Mana yang kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Apakah IKN itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, atau mungkin jalan yang di desa-desa untuk mengangkut produksi pangan dan seterusnya? Nah ini kan perlu pilihan yang lebih strategis, Mas Mbak. Yanuar, saya tanyain kalau gitu ke Mas Bima. Mas Bima, pandangannya apa sih dengan tadi anggarannya yang dibilang diblokir atau yang belum dibuka ini? Sebenarnya untuk anggaran IKN lebih kemana nih? Untuk efisiensi, makanya misalnya dikurangi atau mungkin diblokir, atau justru ini pengalihan anggaran saja ke tempat lain, pos lain? Jadi masalah blokir anggaran ini kan yang mengajari dulu kan Menteri Keuangan era Jokowi. Jadi 2024 itu ada 50 triliun anggaran yang diblokir. Dengan catatan, nah ini penting nih di sini poinnya. Dengan catatan untuk membuka blokir itu harus ada rekomendasi dari kementerian lembaga yang merasa bahwa programnya prioritas. Nah sekarang ini sudah sampai bulan Februari. Jadi kalau IKN itu dibilang masih diblokir, kementerian lembaga teknisnya, selain Kementerian Keuangan tentu ya, yang mendapatkan mandat untuk melakukan efisiensi, kementerian teknisnya, PUPR, itu memang memprioritaskan IKN apa tidak? Nah itu tadi kan terkonfirmasi, tadi dari Mas Yanuar bilang bahwa tidak ada pos anggaran spesifik IKN dari anggaran-anggaran yang dipaparkan ya ke DPR misalnya. Jadi itu sudah jelas, jadi IKN tidak menjadi prioritas. Dan kalau dibaca, apakah Pak Prabowo ini mengalokasikan IKN, itu kan rentang waktunya bukan 2025 saja, angka 40-an triliun itu, tapi sampai dengan 2029. Jadi artinya bisa jadi 2025 dinolkan jadi masalah nggak? Berarti kan ini kan melihat dulu nih situasi 2025, kondisi APBN-nya, defisit utangnya, pajaknya yang lagi bermasalah sekarang. Baru kemudian 2026 IKN kalau ada ruang APBN bisa didorong lagi. Jadi Pak Prabowo-nya nggak salah juga. Berarti itu yang disebut diblokir itu memang misalnya seperti itu gitu. Artinya memang ditunda dulu atau gimana sih sebenarnya sih blokir itu? Ya diblokir itu artinya anggarannya itu bukan masalah tersedia tidak tersedia, tapi tidak boleh digunakan untuk pos itu. Kecuali anggaran yang sifatnya prioritas dan harus ada surat rekomendasi dari kementerian yang Berarti Mas anggarannya Bima, buka blokir. kalau gitu istilah Iya. diblokir ini kurang tepat juga dong, karena belum tentu nih jangan-jangan anggarannya memang tadi nol, nggak ada gitu. Iya artinya kan ya begini deh, publik biar nggak bingung, artinya uang untuk IKN sejauh ini tidak ada, tidak dialokasikan, dan IKN bukan program yang prioritas. Nah itu dengan istilah blokir, kemudian 2024 namanya automatic adjustment. Jadi penyesuaian sendiri belanja mana yang memang harus dipangkas. Nah tapi begini nih, sekarang kalau kita melihat dengan adanya pemblokiran atau IKN bukan prioritas anggaran untuk 2025, ini IKN ini adalah penyelesaian dari anggaran-anggaran yang sifatnya diteken kontrak sebelum 2025 gitu Mbak. Jadi ini hanya penyelesaian-penyelesaian. Tapi untuk proyek barunya dengan pemblokiran anggaran ini diperkirakan belum ada. Oke. Nah padahal fase pembangunan IKN kan masih panjang ke depannya. Itu situasinya. Tapi kalau nggak dibangun Mas Yanuar ini nantinya jadi mangkrak dong bisa dibilang. Ya kan realita politik dan alokasi anggaran kan setiap pemerintah setiap kali tertib kepemimpinan pasti berbeda. Kalau saya ingin melihatnya begini, apa yang tertuang di dalam dokumen yang dipresentasikan kepada kami di Komisi 5 oleh Kementerian PU itu jadi pijakan, gitu. Bukan omong-omong doorstop segala macam, itu tidak ada pegangannya gitu loh. Oh, jadi kita lihat saja apa yang disampaikan kemarin Pak Menteri dengan 29 triliun yang dibudgetkan oleh Kementerian Keuangan untuk PU, nah itu terdistribusi kemana saja gitu loh. Nah itu yang jadi patokan kita, apakah kemudian Bapak Presiden, Kementerian PU itu bisa menerjemahkan gitu ya visi mimpinya Pak Presiden untuk membangun dan melayani masyarakat itu. Nah itu yang menjadi pertanyaan. Juga Pak Basuki bilang, pendalaman. Meskipun Mas Yanuar, Pak Basuki bilang ini anggaran pembangunan IKN tidak ada yang dipangkas kok.
Ya, mungkin Pak Basuki punya informasi khusus, saya nggak tahu dokumennya seperti apa gitu loh. Saya belum baca dokumen itu gitu. Tapi kalau bicaranya terkait dengan yang sebelumnya anggaran IKN itu ada di Kementerian Mitra kami di PU, 2025 dengan anggaran yang 29 triliun itu tidak nampak. Itu tidak nampak gitu loh. Bahkan kalau itu kemudian disetujui seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, biaya perawatan jalan seluruh Indonesia, jalan nasional, itu juga 0 kemarin gitu. Oke. Jadi kalau ada jalan lubang besok, jalan nasional, itu nggak ada anggarannya. Karena akibat pemangkasan itu ya, anggaran ya? Loh ya, ini kan dokumen yang akan kita jadikan rujukan ya untuk bagaimana kementerian besok ini bekerja gitu loh, menjalankan tugas subsidinya itu gitu. Nah, refleksinya kan di anggaran, Mbak, gitu. Ini ada pembiayaannya nggak di situ? Bahkan untuk proyek-proyek yang multi years, bahkan single years yang belum dilakukan lelang itu di drop semua. Oke. Nah, sebenarnya kalau kayak begini Mas Bima juga berdampak dong kepada manusianya juga yang misalnya kemudian tadi adanya pembangunan kan otomatis roda perekonomian orang-orang juga jadi bisa bekerja kan di sana kan misalnya di wilayah pembangunan. Nah, ini dengan adanya pemangkasan juga berdampak kepada semuanya sebenarnya Mas Bima. Ya, begini, ini kalau bicara soal manusia dan dampak ekonomi, justru banyak ASN hari ini bersyukur anggaran IKN itu diblokir biar nggak pindah. Karena pembangunan wismanya di sana juga untuk menampung ASN-nya belum siap kan begitu. Jadi kalau kita hanya melihat pekerja konstruksinya, kemudian vendor, subkontraktor terdampak, kita sudah pernah hitung bahwa dampak berganda dari proyek IKN itu kecil. Bahkan dengan ekspansi yang ugal-ugalan di IKN itu mengorbankan pasir yang ada tetap di saja Mas Sulawesi Tengah. sia-sia dengan selama ini pembangunan berarti kalau gitu yang sudah dikeluarkan anggaran. Nah, jadi kita nggak ingin ini berakhir menjadi hambalang. Kita tahu ini biayanya too big to be fail. Jadi solusinya bagaimana? Jadi solusinya kita dukung nih. Pak Prabowo bilang bahwa IKN adalah ibu kota politik ya. Jadi bukan ibu kota ekonomi. Artinya apa ibu kota politik? Jadi nanti Mas Januar itu bersidang di IKN itu terserah. Ya, jadi Pak Presiden misalnya nanti akan mengundang kedutaan luar negeri, sahabat luar negeri itu untuk meeting makan di IKN itu terserah, tapi bukan untuk ibu kota ekonomi. Jadi hanya dibatasi, itu solusinya. Ya, yang jelas adalah untuk anggarannya ini memang tidak diprioritaskan begitu ya, terutama untuk pembangunan IKN begitu. Terima kasih untuk pandangannya Mas Januar dan juga Mas Bima di Sapa Indonesia Malam.